Ya itu kulturnya di sana. Kalau kita jelek, meskipun otak kita bagus, kerjaan pasti nggak ada. Kasarannya segitu. Lebih baik kita nggak terlalu pintar, tapi cantik, ganteng, terima kerjaan lebih gampang. Mau jadi manajer. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Oke teman-teman, belakangan ini di channel aku itu banyak banget pertanyaan teman-teman. Ya, aku suka sih teman-teman pada bertanya. Dan salah satu pertanyaannya itu unik teman-teman. Nah, sebelum kita lanjutkan, eh, langkah lebih baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Jangan sampai di skip atau setengah-setengah gitu ya. Jadi tonton dari awal sampai akhir. Oke, jadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya begini, Kak, apakah kalau kita ingin kerja di Korea itu harus ganteng atau harus cantik? Nah, itu pertanyaan yang menurut aku cukup unik tapi masuk akal juga gitu ya. Seperti yang ada di video tadi, eh, siapa namanya ya? Lee Jong Hun ya, namanya Lee Jong Hun dan dia asli warga Korea Selatan ya, yang kebetulan meniti karir di Indonesia. Dan beliau juga sudah menjelaskan bahwa emang kultur di Korea itu ya, kalau mau dapat pekerjaan lebih mudah harus ganteng dan harus cantik gitu ya. Oke, uh, lalu gimana kalau aku pengen kerja di Korea gitu ya. Jadi teman-teman, untuk masalah ganteng dan cantik ya seperti yang dijelaskan oleh uh, Lee Jong Hun itu berlaku untuk penduduk lokal teman-teman, atau orang Korea yang ingin mencari pekerjaan di Korea teman-teman. Salah satu syarat bisa dapat pekerjaan dengan mudah di Korea itu ya emang harus ganteng dan harus cantik, karena mereka mungkin mengedepankan penampilan teman-teman. Bahkan disarankan oleh orang tuanya untuk operasi agar lebih mudah dapat pekerjaan gitu ya. Ya katanya, kata Lee Jong Hun juga, uh, otak tidak terlalu pinter tidak masalah, yang penting ganteng atau cantik. Daripada kita cerdas tapi tampangnya kurang gitu ya, itu akan lebih sulit mendapatkan pekerjaan gitu ya. Nah teman-teman, terus bagaimana kalau seumpama orang Indonesia pengen kerja di Korea? Oke teman-teman, jadi kalau seumpama kita sebagai CPMI atau tenaga kerja Indonesia TKI, itu tidak ada syarat seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada syarat harus ganteng dan harus cantik, itu nggak ada teman-teman. Itu hanya untuk penduduk Korea yang emang budayanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk seperti kita ya, mungkin cantik atau ganteng itu hanya nilai plus lah, mungkin ada nilai plusnya. Dan aku juga kurang tahu ya apakah itu berpengaruh atau enggak, tapi menurut aku pribadi ya, ini penilaian aku pribadi, mungkin agak berpengaruh sih, ada nilai plusnya kalau seumpama teman-teman rekan-rekan itu ganteng atau cantik. Kenapa? Karena mungkin bisa, apa ya, karena kan budaya Korea itu kan senang yang indah gitu ya, maksudnya yang kayak ganteng cantik gitu ya. Jadi mungkin itu bakal jadi nilai plus buat teman-teman yang punya tampang oke gitu ya. Tapi yang lebih penting daripada itu, kalau sebagai tenaga kerja Indonesia atau CPMI, calon pekerja migran, atau PMI, pekerja migran Indonesia gitu ya, yang penting itu kita pertama itu bahasa. Bahasa, tapi kayaknya bahasa bisa nyusul deh. Berarti yang pertama itu, yang penting itu kita bisa kerja teman-teman. Kita bisa kerja. Terus yang kedua itu tentu aja bahasa, biar mempermudahkan pekerjaan kita gitu ya. Terus yang ketiga apa ya? Eh,
tenaga mungkin ya. Ya, tenaga lah. Tenaga itu emang harus harus kuat banget emang kalau di Korea. Walaupun nantinya teman-teman mungkin bisa dapat pabrik yang enak gitu ya, yang nggak terlalu memerlukan tenaga gitu. Tapi tenaga harus tetap. Dan yang keempat dan seterusnya mungkin ya salah satunya itu tadi teman-teman. Jadi tampang yang oke gitu ya. Maksudnya dalam artian ya sedap dipandang gitu ya. Jadi kalau untuk PMI, pekerja migran Indonesia atau TKI, tenaga kerja Indonesia yang mau kerja di Korea, untuk syarat ganteng atau cantik itu nggak ini teman-teman, nggak menjadi syarat ya, karena itu hanya untuk orang-orang Korea yang ingin bekerja di Korea teman-teman. Begitu ya. Ya semoga eh, apa ya, ya itu pokoknya kalau untuk hal seperti itu teman-teman jangan terlalu dipikirkan. Yang penting teman-teman siapkan tenaga, mental, bahasa, uh, apalagi. Ya pokoknya itulah intinya. Yang penting. Jadi teman-teman nggak perlu mengkhawatirkan teman-teman tampangnya kurang oke gitu atau gimana gitu nanti nggak bisa diterima, nggak teman-teman, tenang aja. Jadi itu tidak berlaku untuk kita calon pekerja migran gitu ya. Nah, kenapa di Korea kulturnya atau budayanya seperti itu? Ya, aku juga kurang tahu kenapa. Karena aku juga belum terlalu mendalami ya. Karena ya mungkin memang budaya mereka seperti itu. Dan di Indonesia juga, menurut aku ada budaya yang di Indonesia juga ya sesuai budaya Indonesia gitu ya. Contohnya mungkin aku pernah kerja di salah satu apa ya? Maksudnya salah satu usaha lah gitu ya. Di sana itu semua karyawannya tidak boleh memakai hijab teman-teman. Jadi semua karyawan itu dilarang memakai hijab. Padahal yang punya usaha itu ya muslim juga orangnya. Tapi dia melarang semua karyawannya memakai hijab. Kenapa? Ya karena sudah peraturan dari usaha dia atau dari bisnis dia gitu ya. Dan melarang karyawannya semuanya dilarang memakai hijab tanpa terkecuali. Nah, maupun yang lama atau yang baru, kalau ketahuan karyawan ini pakai hijab, bakal dikeluarin teman-teman. Jadi dilarang. Tapi kalau karyawati boleh teman-teman ya, karena karyawan itu nggak boleh pakai hijab. Kalau karyawati boleh teman-teman. Jadi memang ya begitulah budayanya teman-teman. Oke teman-teman, semoga yang ada rasa penasaran tentang di Korea, kerja ke Korea itu harus ganteng atau cantik, bisa sedikit menjawab lah ya. Kalau untuk selebihnya atau masih kurang puas dengan jawabannya, boleh teman-teman cari referensi-referensi lainnya. Entah itu dari channel yang lain, entah itu dari googling, atau dari mana saja ya teman-teman. Tapi yang saya ketahui adalah seperti itu teman-teman. Semoga ini menjawab. Videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.